sepintas sama. Atau tidak? Apa perbedaannya? Pasti ada perbedaannya. Tidak mungkin penulis menyampaikan permasalahan yang sama. Pembatal Islam yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah. Sementara pembatal Islam yang kedua, orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, yang dia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, maka kafir berdasarkan ijma'. Di perbedaan pembatal Islam yang pertama dengan pembatal Islam yang kedua, pembatal Islam yang pertama itu berkaitan dengan doa ibadah. Adapun pembatal Islam yang kedua berkaitan dengan doa mas'alah. Doa ada dua, ada doa ibadah dan doa mas'alah. Doa ibadah ya ibadah, biasa kita artikan ibadah. Adapun doa masalah, doa permintaan, ada sesuatu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembatal Islam yang pertama berkaitan dengan doa ibadah, sementara pembatal Islam yang kedua berkaitan dengan doa masalah. Doa ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Sama sekali tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Adapun doa masalah ada rinciannya. Doa masalah ada yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah dan ada yang boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya, ini bisa atau nanti kita jelaskan dalam pembahasan usul salasah. Ketika kita membahas tentang macam-macam ibadah, di antaranya doa. Macam-macam ibadah di antaranya doa. Ada doa masalah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, dan ada doa masalah yang boleh dipalingkan kepada selain Allah. Taib, perkataan penulis ya kafaru ijma'an, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Kalau dikatakan ijma', maka jelas ya berdasarkan dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah secara istiqra' atau secara tatabbu, atau terkadang berdasarkan sebagian ayat atau sebagian hadis. Jadi ijma' itu biasanya dibangun di atas dalil, imma dari Al-Qur'an wa imma dari hadis. Jadi pemahaman para ulama terhadap ayat ini semuanya sama, atau pemahaman para ulama terhadap hadis ini semuanya sama, pemahaman mereka sama, sehingga mereka sepakat. Sehingga apa? Ijma' lebih kuat daripada Al-Quran dan hadis. Ijma' lebih kuat daripada Al-Quran dan hadis. Beda kalau hanya berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan hadis. Karena kalau berdasarkan Al-Quran, bisa jadi ulama berbeda pendapat dalam memahami ya ayat tersebut. Kalau berdasarkan hadis, bisa jadi ulama masih berbeda pendapat dalam memahami hadis tersebut. Tapi kalau sudah ijma', yaitu artinya para ulama sepakat makna ayat ini, makna hadis ini. Jadi pemahaman mereka sudah sama semuanya. Kafaru ijma'an, maka kafir berdasarkan ijma'. Ya, oleh karenanya tidak boleh kita menyelisihi dalil ijma'. Dalil ijma' ini termasuk dalil yang sangat kuat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbuatan menjadikan antara dirinya dengan Allah
ya perantara-perantara, kemudian dia berdoa kepada mereka dengan doa masalah, atau dia meminta syafaat kepada mereka dan bertawakal kepada mereka, ini adalah ain dari perbuatan orang-orang musyrik dahulu. Jadi perbuatan orang-orang musyrik dahulu seperti ini. Perbuatan orang-orang musyrik dahulu yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ini. Mereka menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdoa meminta kepada perantara-perantara tersebut. Ini ain dari perbuatan orang-orang musyrik dahulu. Jadi perbuatan musyrikin Quraisy tidak lain dan tidak bukan adalah bentuknya seperti ini, yaitu mereka meminta kepada selain Allah untuk menyampaikan kepada Allah. Ya, kalau mungkin zaman kita orang-orang musyrik mereka meminta kepada siapa? Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikanlah kepada Allah, saya ingin ini dan itu. Ya, kalau orang-orang musyrik zaman dahulu, ya mungkin mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara mereka. Ya orang soleh fulan, sampaikanlah kepada Allah, ya saya ingin harta, mungkin saya ingin jodoh dan seterusnya. Jadi mereka tidak meminta langsung kepada Allah, tapi mereka meminta pakai perantara. Karena mereka punya keyakinan orang-orang soleh itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada selain Allah untuk menyampaikan kepada Allah, atau taqarruban ilallah, supaya orang-orang soleh itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin dekat dengan Allah, caranya dengan menyembah orang-orang soleh. Karena mereka tidak meyakini bahwasanya yang mereka minta itu memiliki sifat-sifat rububiyah. Maka berhala-berhala mereka yang mereka buat itu hanya sekedar simbol untuk meminta kepada Allah. Perhatikan ya, kalau kita buat contoh, di atas ada Allah, di bawah ada orang-orang soleh, di bawahnya orang-orang musyrik. Nah, orang-orang musyrik ini meminta kepada orang-orang soleh supaya orang-orang soleh ini mendekatkan mereka kepada Allah. Bukan, ya mereka meminta kepada orang soleh bukan karena mereka meyakini orang soleh itulah yang menciptakan, bukan. Bukan karena mereka meyakini orang soleh itulah yang memberikan rezeki, bukan. Mereka meyakini yang menciptakan, yang memberikan rezeki Allah. Ini keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Tapi mereka meminta kepada orang-orang soleh supaya orang-orang soleh ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya, atau bisa menyampaikan permintaan mereka kepada Allah. Mereka tidak mau meminta langsung kepada Allah. Kira-kira apa syubhat mereka? Kenapa mereka tidak mau langsung meminta kepada Allah? Kenapa harus pakai perantara? Ya mereka punya syubhat, ya karena Allah itu sangat agung, Allah itu sangat mulia, sementara kita ini orang-orang yang banyak dosa. Jadi kalau kita minta langsung kepada Allah itu tidak mengagungkan Allah, tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus pakai perantara. Kemudian mereka mengkiaskan sebagaimana raja-raja dunia, la yus'alu illa biwasitatil hijab wal uzara. Raja-raja dunia itu ya tidak bisa diminta sesuatu dari mereka kecuali pakai perantara-perantara, entah itu penjaga ataupun menteri-menteri. Antum kalau mau ketemu presiden, antum bisa langsung ketemu atau antum buat janjian dulu?
lewat perantara-perantara Pak Presiden. Iya atau tidak? Iya, kalau antum langsung tiba-tiba ada di istana negara, saya bisa antum ditangkap sama satpam nanti. Pakai perantara, tidak bisa langsung ketemu dengan presiden. Mereka mengkiaskan Allah dengan raja-raja dunia. Coba antum lihat. Jadi tujuan mereka bagus enggak? Bagus, mensucikan Allah. Allah itu Maha Agung, Maha Besar. Kita ini siapa? Kita ini orang yang banyak dosa. Sehingga kalau kita langsung meminta kepada Allah, itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah. Mereka pakai perantara. Perantaranya siapa? Orang-orang saleh. Ini syubhat mereka. Ini diantara alasan mereka. Kira-kira apa bantahannya? Apa bantahannya? Bantahannya, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Iya, kalau makhluk memang seperti itu. Kalau mau ketemu sama raja, ketemu sama presiden, harus pakai perantara. Allah tidak seperti itu. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kita boleh langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak dalil yang memerintahkan kita untuk minta langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta, mintalah kepada Allah. Apabila kamu mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menggunakan perantara. Jadi patung-patung yang mereka buat kemudian mereka sembah itu hanya simbol dari orang-orang soleh. Bukan karena mereka meyakini patung itulah yang menciptakan, patung itulah yang memberikan rezeki, bukan. Ya, apakah logis ya? Ada orang dia buat patung dari adonan roti, kemudian dia sembah, lalu dia makan tuh apa? Sesembahannya, dia makan rotinya, kemudian dia meyakini roti itulah yang menciptakannya, roti itulah yang memberikan rezeki kepadanya. Oh, roti itu dia yang buat, dia buat jadi patung. Kemudian dia sembah, kemudian dia meyakini, oh ini yang menciptakan saya. Gak mungkin. Orang musyrik gak sebodoh itu ya. Orang musyrik tidak sebodoh itu. Jadi jahiliyah mereka dikatakan jahiliyah karena mereka menjadikan antara diri mereka dengan Allah perantara. Ini yang menyebabkan mereka disifati dengan jahiliyah. Oh ya, nanti antum ya ketika antum baca misalnya kisah orang-orang musyrik, ada yang nggak punya sesembahan, ya dia buat sesembahan dari adonan roti, kemudian dia sembah, nanti kalau dia lapar dia makan. Ada yang dia numpuk kurma, ya tumpuk, dibuat seperti patung, kemudian disembah. Nanti kalau dia lapar dia makan. Nanti dia buat lagi. Karena itu hanya simbol, bukan karena mereka meyakini roti itulah yang menciptakan, yang memberikan rezeki dan seterusnya. Jadi orang musyrik meyakini yang menciptakan siapa? Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Orang musyrik bertauhid rububiyah. Yang mereka ingkari adalah tauhid uluhiyah. Hanya menyembah Allah semata, itu yang mereka ingkari. Ketika Nabi mengajak mereka untuk menyembah Allah semata, ya, mereka tidak mau. Dalam surat apa kemarin? Dalam surat As-Saffat ayat 35 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun." Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisairin majnun, dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Jadi kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Itu konsekuensinya. Mereka paham betul
konsekuensi dari la ilaha illallah. Kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami. Atariku a inna latariku alihatina lisairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena penyair gila? Yakni siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang musyrik paham betul la ilaha illallah. Orang musyrik dulu zaman Nabi. Kalau orang musyrik sekarang enggak paham. Ya. Orang musyrik sekarang mengucapkan la ilaha illallah, bahkan bukan hanya sekali, bisa sampai puluhan kali, bisa sampai ratusan kali. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ratusan kali, sampai ribuan kali. Besok dia pergi ke kuburan, dia sembah ya penghuni kubur. Berarti dia tidak paham makna la ilaha illallah yang dia ucapkan. Ini bedanya orang musyrik zaman dulu dengan orang musyrik zaman sekarang. Kalau orang musyrik zaman dulu paham makna la ilaha illallah, kalau orang musyrik zaman sekarang enggak paham makna la ilaha illallah. Jadi yang mereka tolak, yang mereka ingkari adalah tauhid uluhiyah, ajakan untuk menyembah kepada Allah semata. Adapun Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, mereka tidak mengingkarinya. Mereka mengimaninya. Banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik dahulu bertauhid rububiyah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya kita ingin memberikan penilaian, lebih bagus mana orang-orang musyrik zaman dulu atau orang-orang musyrik zaman sekarang? Zaman dulu. Tapi zaman dulu enggak ngucapin la ilaha illallah. Kalau zaman sekarang ngucapin la ilaha illallah. Iya, ya. Karena zaman dulu tahu konsekuensinya, kalau sekarang tidak tahu konsekuensinya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, beliau menjelaskan dalam bukunya Kasyfus Syubhat bahwasanya orang musyrik zaman sekarang itu lebih baik dibandingkan orang musyrik zaman dulu lebih baik, atau bukan lebih baik ya. Orang musyrik zaman dulu kejelekannya lebih sedikit dibandingkan orang musyrik zaman sekarang. Kenapa? Karena orang musyrik zaman dulu mereka berbuat syirik di saat senang, di saat lapang, di saat susah mereka bertauhid kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki, apabila mereka naik kapal kemudian datang ombak yang besar menghantam perahu mereka, da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah, mereka ikhlaskan doanya, berdoa kepada Allah di saat susah. Walamma najjahum ilal barri, tatkala Allah selamatkan mereka dari lautan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang musyrik zaman dulu. Kalau orang musyrik zaman sekarang susah senang berbuat syirik. Ya, kena musibah gempa bumi, harusnya bertauhid, ini malah berbuat syirik. Nyembelih sapi ya, kemudian kepalanya ditanam di lereng Gunung Merapi ya. Itu kalau gunungnya meletus. Kalau gempa bumi nanti dibuang ya di laut selatan sana dan seterusnya. Jadi seharusnya mereka bertobat kepada Allah atau bertauhid, mereka malah berbuat syirik, bahkan syiriknya menjadi-jadi. Ini yang pertama. Yang kedua, orang musyrik dahulu sesembahan mereka orang-orang soleh, orang-orang yang baik-baik. Sementara orang musyrik zaman sekarang sembahnya nggak jelas. Iya, sembahnya nggak jelas. Bahkan bajingan pun disembah. Ya, iya, orang gila disembah. Nggak jelas. Ya. Kemudian orang-orang musyrik zaman dahulu paham makna la ilaha illallah. Kalau orang musyrik zaman sekarang nggak paham makna la ilaha
illallah dan seterusnya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kitab Kashfus Syubhat, kitab yang Masya Allah ya, bagus sekali. Antum yang belum pernah belajar Kashfus Syubhat, antum harus belajar Kashfus Syubhat. Di sini penulis, nanti kita akan baca atau pensyarah membawakan perkataan para ulama tentang kitab Kashfus Syubhat. Ya, kata para ulama atau salah seorang ulama, lau yuti'uni talabatul ilm la ja'aluhu wirdan ma'a wirdihim yaqra'unahu sabahan wa masa'an. Seandainya para penuntut ilmu mau mendengarkanku, maka hendaknya mereka menjadikan kitab Kashfus Syubhat sebagai wirid bersama wirid-wirid mereka yang lain yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Saking pentingnya kitab Kashfus Syubhat. Ya, hendaknya kita baca kitab Kashfus Syubhat sebagaimana kita baca wirid pagi dan sore hari, dibaca setiap hari. Dihafal matanya. Penting banget. Pokoknya syubhat-syubhat orang-orang musyrik dari dulu sampai zaman kita ini, kalau kita paham kitab Kashfus Syubhat, kita bisa bantah semua syubhat-syubhat orang-orang musyrik. Kitab Kashfus Syubhat. Ya, itu setelah belajar kitab tauhid. Ya, jadi ada level-levelnya ya. Jadi jangan langsung belajar kitab yang tinggi, belajar al-wajibat, usul salasa, belajar kitab tauhid, kemudian belajar Kashfus Syubhat. Kitab yang sangat bagus sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti yang menunjukkan bahwasanya perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah adalah semata-mata menjadikan perantara antara mereka dengan Allah, bisa kita lihat dalam Al-Qur'an, dalam surat Az-Zumar ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkataan orang-orang musyrik. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak menyembah orang-orang soleh kecuali supaya orang-orang soleh mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini tujuan mereka. Mereka ingin dekat dengan Allah. Caranya mereka sembah itu orang-orang soleh, supaya orang-orang soleh yang mereka sembah mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 18, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata, sesembahan-sembahan kami adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Ya, jadi ini tujuan kenapa mereka menyembah orang-orang soleh, bukan karena mereka meyakini orang soleh itulah yang menciptakan, orang soleh itulah yang memberikan rezeki, bukan. Tapi tujuannya supaya orang-orang soleh bisa mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apakah perbuatan mereka dibenarkan? Perbuatan mereka tidak dibenarkan. Walaupun yang mereka sembah orang-orang soleh itu sama saja dengan yang menyembah batu, yang menyembah pohon, sama-sama syirik. Jadi yang dilihat bukan siapa yang disembah, bukan. Siapapun yang disembah. Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, wala tusyriku bihi syai'an. Ada kata syai'an di situ. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan syirik besar dan syirik kecil, syai'an, dengan sesuatu apapun itu. Walaupun itu seorang nabi, enggak boleh nabi dijadikan sekutu. Walaupun itu malaikat, enggak boleh. La malakan muqarraban wala nabiyan mursalan. Baik nabi yang didekatkan, baik nabi yang diutus maupun malaikat yang didekatkan, enggak boleh dijadikan sekutu selain
Allah. Jadi orang yang menyembah orang soleh dengan orang yang menyembah batu, menyembah pohon sama, tidak ada bedanya. Sama-sama syirik. Sama-sama syirik. Bukan berarti kalau yang menyembah orang soleh ya masih baguslah syiriknya. Ya, kalau yang menyembah batu syiriknya jelek banget. Enggak, sama. Itu sama-sama buruk. Sama-sama kesyirikan. Jadi apapun itu tidak boleh disembah selain Allah. Jadi kalau seandainya di zaman kita ini ada orang yang menyembah orang-orang soleh, dia jadikan orang-orang soleh sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, maka dia kafir, dia keluar dari Islam. Perbuatan dia sama dengan perbuatan orang-orang musyrik zaman dahulu, sama persis, tidak ada bedanya. Entah dia misalnya ya dia berdoa kepada Nabi secara langsung atau dia jadikan Nabi sebagai perantara. Kalau secara langsung lafadznya seperti ini. Ya Nabi, wahai Nabi, berikanlah harta kepadaku. Ya, Nabi sudah meninggal. Kemudian dia berdoa, ya Nabi, berikanlah harta kepadaku. Nah, ini syirik. Atau dia berdoa, ya Nabi, tolong sampaikan kepada Allah, sampaikanlah kepada Allah agar Allah memberikan harta kepadaku. Ini juga kesyirikan. Yang pertama dia berdoa langsung kepada Nabi, yang kedua dia jadikan Nabi sebagai perantara. Ini kesyirikan. Tidak boleh, Nabi sudah meninggal. Tapi kalau Nabi masih hidup misalnya ya, Nabi ada di hadapan kita, Nabi masih hidup, kemudian Nabi punya harta, kemudian kita minta harta dari Nabi, ya Nabi berikanlah harta. Boleh enggak? Boleh. Ini doa masalah yang dibolehkan. Orangnya masih hidup, orangnya mampu, kemudian dia apa yang kita minta. Ini doa masalah yang dibolehkan karena masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal maka tidak boleh. Tidak boleh kita meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya, sebenarnya orang yang sudah meninggal itu butuh doa kita, bukan kita malah berdoa kepadanya. Orang yang sudah meninggal butuh doa kita. Doakan dia, Allahumma ghfirlahu warhamhu. Bukan kita malah minta untuk untuk dipenuhi keperluan kita. Nah, jadi memang masalah kuburan ya ini sebab terjadinya kesyirikan ya tadi syubhat orang-orang yang sudah meninggal dekat dengan Allah. Kadang mereka datang ke kuburan kemudian meminta kepada penghuni kubur. Makanya ada larangan Larangan memperbagus kuburan. Kuburan tidak boleh dibangun, ya. Kuburan tidak boleh dikapuri, ya. Tidak boleh dihiasi, ya. Ini dilarang karena ini merupakan sarana kepada kesyirikan. Orang kalau lihat kuburan bagus, ya, maka dia akan nyembah kuburan itu. Ini kayaknya bukan kuburan orang sembarangan ini. Mewah banget kuburannya. Bayangkan bangun kuburan 1 M, 1 miliar. Mending bangun rumah ya. Bangun masjid ya. Ini kita perluas ini Masjid Al-Muhsinin. Daripada bangun kuburan 1 M lagi bangun kuburan. Ya, nanti akan mengantarkan orang-orang menyembah kuburan tersebut karena dia ngelihat kuburannya mewah, megah, ini kayaknya bukan orang sembarangan yang dikubur di dalam kuburan ini. Kemudian dia sembah. Ternyata nggak ada orang yang dikuburkan di situ. Ya. Iya. Kan ada itu makam. Satu orang tuh makamnya ada 7. Ya, ada satu orang makamnya ada 7. Ya, di salah satu daerah. Katanya orangnya mati, dikuburkan, dia hidup lagi. Mati lagi, dikuburkan lagi, hidup lagi ya sampai 7 kali. Kuburannya ada 7. Ya. Itu kalau kita gali nggak ada apa-apa itu ya, dibohongi kita ya, ditipu. Baik, ini ya yang ingin Anda jelaskan. Kemudian kita baca syarah ya disampaikan oleh penulis. Kata pensyarah, wa hadzan naqidu min aksari nawaqidi wuqu'an. Jadi pembatal yang kedua ini
merupakan pembatal Islam yang paling banyak terjadi, yang paling sering terjadi. Ini kesyirikannya orang-orang musyrik dahulu dan kesyirikannya orang-orang musyrik sekarang. Wa a'zamuha khataran ala qalilil ilmi wal basirah, dan sangat berbahaya bagi orang yang minim ilmu dan basirahnya. Pembatal Islam yang sangat berbahaya karena syubhatnya kuat. Syubhatnya kuat bagi orang-orang yang minim ilmunya. Lianna katsiran mimman yatasamma bi ismil Islam wa huwa la ya'riful Islam wala haqiqatahu qad ja'ala bainahu wa bainallahi ta'ala wasa'ita yad'uuhum likasfil mumillat wa ighasatil lahafat wa tafrijil qurubat. Karena banyak orang-orang yang mengaku Islam. Jadi penulis ungkapkan banyak, ya, bukan sedikit. Banyak orang-orang yang mengaku beragama Islam, sementara dia tidak mengetahui Islam, tidak mengetahui hakikat Islam, dia menjadikan antara dirinya dengan Allah wasaid, perantara-perantara. Dia berdoa kepada mereka untuk menghilangkan berbagai musibah, duka cita dan kesusahan. Jadi banyak orang yang melakukan seperti ini dan dia mengaku Islam. Dia mengaku Islam, anak muslim. Tapi dia melakukan pembatal Islam yang kedua ini. Wa haula'i kuffar bi ijma'il muslimin. Padahal mereka ini orang-orang kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. Syubhat mereka, ini penulis menyampaikan syubhat mereka, wa hum bi za'mihim al-fasid la yas'alunallaha mubasharatan ta'ziman minhum lillahi bi za'mihim wa tahkiran li anfusihim. Mereka, ya, melakukan perbuatan ini karena persangkaan mereka yang fasid, persangkaan mereka yang rusak. Menurut mereka, la yas'alunallah mubasharatan, mereka tidak meminta kepada Allah secara langsung sebagai bentuk pengagungan mereka kepada Allah. Jadi Allah itu terlalu suci, Allah itu terlalu mulia, Allah itu terlalu agung. Wa tahkiran li anfusihim, dan mereka merendahkan diri mereka. Kami ini siapa? Kami ini pendosa, banyak dosa. Masa langsung minta kepada Zat yang Maha Suci? Bagus gak tujuannya? Bagus, ya. Semua ahlul bid'ah itu tujuannya bagus, gak ada yang jelek. Orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah tujuannya bagus. Allah gak punya sifat supaya Allah gak sama dengan makhluknya. Karena kalau kita menetapkan sifat, Allah sama dengan makhluknya. Tujuannya bagus. Namun tujuan yang bagus belum cukup. Harus apa? Harus disertai sesuai ajaran Rasul. Ini sesuai enggak sama ajaran Rasul? Jadi tujuan yang baik, tujuan yang bagus belum cukup. Wa yaqulun innallaha la budda lahu min wasitatin bainana wa bainahu tuqarribuna ilaihi wa tarfa hawaijana ilaihi. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah harus punya perantara. La budda lahu min wasitah. Allah harus punya perantara antara kami dengannya, di mana perantara-perantara itu akan mendekatkan kami kepadanya dan menyampaikan keperluan kami kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikanlah kepada Allah, ya, saya ingin ini dan itu. Ini perbuatan syirik. Kama annal malik min mulukid dunya la yus'al illa biwasitatil hijab wal uzara. Sebagaimana raja dari raja-raja dunia tidak bisa diminta kecuali melalui perantara, para penjaga atau para menteri. Kalau manusia saja seperti itu, wallahu aula bidzalika bizamihim minal muluk. Allah lebih layak lagi seperti itu daripada raja-raja dunia.
Jadi pakai kias aula. Tapi kiasnya tidak benar. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi kalau presiden saja kita mau minta sesuatu sama presiden harus pakai perantara, apalagi sama Allah. Tentu harus seperti itu. Fahum wal iyazu billah syabbahullah al-kamil al-azim bil mahlukin nakis al-ajiz al-muhtaj. Ya, mereka, kita berlindung kepada Allah dari mereka telah menyamakan Allah yang maha sempurna, yang maha agung dengan makhluk yang nakis, makhluk yang penuh kekurangan, al-ajiz yang lemah, al-muhtaj yang butuh. Dah azan ya, Pak? Di luar sudah azan? Sini belum ya? Ini beda ya? Ini bukan di Indonesia kayaknya gitu nih. Udah azan belum? Belum ya? Di luar kecepatan mungkin. Di luar terlalu cepat harusnya agak telat. Maksudnya kalau sudah azan dulu ya. Sudah ya? Sekarang sudah, tadi belum ya. Oke, kita dengarkan azan dulu.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka telah menyerupakan Allah yang maha sempurna, maha agung dengan makhluk yang penuh kekurangan, kelemahan dan butuh. Wa man syabbahallaha bi khalqihi faqad kafar. Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kufur. Walakin ukuluhum fasadat, akan tetapi akal-akal mereka rusak dan fitrah mereka terbalik. Jadi fitrah itu pada asalnya Allah ciptakan dalam keadaan lurus, fitrah manusia lurus, mengakui Allah adalah sesembahannya. Namun karena sudah terbalik, sudah menyimpang, maka mereka pun menyembah selain Allah. Jadi fitrah mereka telah terbalik. Wa zayyana lahumus syaitan dzalika, dan setan telah menghias-hiasi bagi mereka perbuatan itu, dan mereka menurutinya bilalil tanpa hujjah dan tanpa burhan. Ini tipuan syaitan. Ya, tipuan syaitan. Sejak awal ya para jamaah, terjadinya kesyirikan ya karena tipuan syaitan. Jadi pada masa Nabi Adam sampai masa Nabi Nuh itu orang-orang bertauhid semua, belum ada kesyirikan. Dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, sebelum Nabi Nuh diutus ada orang-orang soleh. Ya, ada Wad, ada Suwa, Yagus, Ya'uq dan Nasr. Ini orang-orang soleh yang mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah. Ketika orang-orang soleh ini meninggal dunia, ya kaumnya bersedih. Akhirnya setan datang. Setan memanfaatkan kesedihan mereka. Ya, dia menampakkan seolah-olah dia adalah seorang penasihat. Gimana kalau kalian buat saja di patung mereka supaya bisa mengenang kebaikan-kebaikan mereka. Jadi beda ya kalau misalnya kita ngelihat patung dengan tidak melihat patung pahlawan, kan beda. Karena kalau kita ngelihat patung pahlawan, dulu dia nih yang berjuang nih, kita bisa merdeka. Tapi kalau nggak ada patungnya ya kita jadi tidak ingat dengan perjuangan mereka. Jadi buat patung-patung mereka, namai patung-patung tersebut sesuai nama mereka untuk dikenang. Ya, sehingga ketika mereka ngelihat patungnya mereka jadi semangat. Ya, beribadah kepada Allah. Ini dulu yang sering nasihatin anak ya, sering nyampaikan kajian dan seterusnya. Awalnya seperti itu tujuannya. Namun karena orang-orang yang buat patung sudah mati, sudah meninggal, kemudian ilmu dilupakan, akhirnya patung-patung itu disembah. Siapa yang menghiasi mereka bahwasanya perbuatan mereka itu bagus ya? Syaitan. Jadi setanlah yang menghiasi mereka perbuatan tersebut. Akhirnya mereka menurutinya tanpa dalil, tanpa hujjah dan tanpa burhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 59, "Qul Allahu azina lakum am 'alallahi taftarun?" Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini atau kamu mengada-ngadakan saja terhadap Allah? Jadi dari mana kira-kira? Coba antum berpikir. Dari mana mereka dapat syubhat ini? Allah itu terlalu agung, ya. Sementara saya ini penuh dosa. Kalau saya nyembah Allah langsung kan tidak beradab sama Allah. Allah terlalu suci. Dari mana mereka dapat syubhat ini? Apa Allah yang ngasih tahu? Dari mana? Dari syaitan. Dari setan. Bal bimujarrad ra'yi al-fasid, bahkan hanya sekedar ra'yu al-fasid, ya pendapat yang rusak, wal aqlin nakis, akal yang kurang, wattiba'il hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Jadi nggak ada yang di Al-Quran, nggak ada di hadis, nggak ada. Orang-orang yang sudah meninggal, orang-orang soleh juga tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembah mereka. Bahkan orang-orang soleh menyembah Allah, langsung menyembah Allah. Mereka malah menyembah orang-orang soleh. Orang soleh dekat dengan Allah. Kalau kita ingin seperti orang soleh dekat dengan Allah, apa yang kita lakukan?
Tiru orang-orang soleh, tiru perbuatan mereka, bukan malah jadikan mereka sebagai sekutu selain Allah. Teladani mereka, teladani kesolehan mereka, bukan malah jadikan mereka sebagai sesembahan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakanlah, datangkanlah burhanakum, ya, jika kalian orang-orang yang benar. Dari mana kalian dapat subhat ini? Dari mana kira-kira? Dari Al-Quran nggak ada, dari hadis nggak ada, dari para ulama juga nggak ada. Dari mana? Dari syaitan. Dari syaitan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini. Ada yang ingin bertanya sebelum kita akhiri? Yang mengenai kitab Tasbih Suhat tadi, itu kok begitu agungnya disebut sehingga sampai disuruh zikir seperti zikir gitu. Iya, dibaca seperti baca zikir. Itu pengarangnya siapa, terus apakah ada sandarannya dari Al-Quran? Pengarangnya kitab ini, Pak, penulis kitab yang sedang kita bahas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Pak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Di mana isi kitab ini kebanyakan diambil dari risalah beliau. Beliau yang nulis Usul Salasa, beliau yang nulis apa? Kitab Tauhid, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dituduh Wahabi, Pak. Yang dituduh Wahabi, ya. Kitab itu menariknya di apa? Isinya bantahan kepada subhat orang-orang musyrik. Jadi memang khusus membantah subhat orang-orang musyrik. Ya. Jadi kalau kita kuasai kitab itu, subhat orang musyrik bisa kita bantah dengan mudah, Pak. Dengan gampang. Kita bisa mendakwai orang musyrik, menyadarkan mereka kalau kita kuasai kitab itu. Ya. Antum penasaran ya? Antum harus belajar berarti, Pak, ya. Iya, ini jadi penasaran. Oh, masih ada lagi, Pak. Ada Usul Salasa, ada kitab Tauhid. Kalau di pondok gitu ya, itu termasuk kitab yang terakhir dipelajari. Termasuk tinggi, Pak. Jadi harus punya dasar dulu. Punya dasar kuat, baru masuk subhat-subhat dan bantahannya. Khawatir nanti kita baca subhatnya masuk, bantahnya nggak masuk. Wih, benar juga subhatnya, ya. Bahaya, ya. Jadi kena subhat, bantahnya malah nggak mudeng dia. Tapi subhatnya, benar juga, ya. Karena tadi belum punya dasar yang kuat. Jadi perkuat dulu dasarnya, baru boleh baca subhat-subhat, ya, dan bantahannya. Ada lagi para jemaah yang ingin ditanyakan? Apa, Pak? Iya, jadi Anda nggak tahu dia hidup di zaman tahun berapa, tapi Syekh Abdul Qadir Jailani Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Beliau punya kitab Al-Ghunyah, itu isinya bagus sekali, sejalan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang orang soleh, ulama, Pak, tapi dijadikan sebagai sembahan. Bahkan ada buku Manaqib Abdul Qadir Jailani, keutamaan Abdul Qadir Jailani, isinya khurafat semua. Ya, jadi anak pernah baca. Jadi pernah ada seorang ibu, anaknya meninggal. Kemudian malaikat bawa itu nyawanya, bawa ruhnya ke atas. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani kejar itu. Kan ibu bersedih nih. Syekh enggak tega, dia kejar itu malaikat. Terus dia rebutan itu keranjang, ya, keranjang yang ada ruh anak-anaknya, anak ibu itu. Rebutan, akhirnya keranjangnya kebalik. Ya, itu ruh-ruh semua jatuh dan orang yang mati pada hidup semua, Pak. Ini kan cerita nggak masuk akal. Jadi itulah mereka terlalu gulu sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, padahal beliau masya Allah, ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangankan Syekh Abdul Qadir Jailani, Nabi Isa saja dijadikan sesembahan, Pak. Ya, Nabi Isa alaihissalam, ya, disembah, jadikan sekutu selain Allah. Jadi memang ada orang-orang yang dia disembah dan dia tidak ridho, dia tidak tahu kalau dia disembah, karena sesudah dia meninggal baru dia disembah. Nah, nanti pada hari kiamat mereka akan mengingkari para penyembahnya.
Ada juga orang yang nyuruh nyembah dirinya, "Woi, sembah saya ya. Ini togut ini." Ya, ini togut ya. Pemimpinnya togut ini. Nanti kita bahas dalam pembahasan tokoh-tokoh togut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.